Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo teman-teman semua. Selamat datang di DNA Talk. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik yang lagi happening. But first, let us introduce ourselves. Nama aku Dewi Agustina dan partnerku Aida. By the way, apa kabar nih Dewi? Alhamdulillah Aida, it's kinda like tired, but I always happy. Dan gimana nih kabar kamu Aida? Oke, alhamdulillah aku baik juga nih Dewi. Ngomong-ngomong tentang topik yang lagi happening nih, apa sih topik yang lagi happening? Apalagi kalau bukan Sekolah online. Sekolah online? Apa sih sekolah online itu? Sekolah online itu menyenangkan gak sih? Atau jangan-jangan sesuatu yang sangat menjengkelkan? Tapi sebelum masuk ke pembahasan menyenangkan atau menjengkelkan, emangnya apa sih yang nyebabin kita sekolah online? Oke, jadi gini nih teman-teman. Kita semua udah pada tahu kan kalau kita sekarang berada di masa pandemi, di mana salah satu usaha untuk memutus mata rantai COVID-19 adalah dengan bersekolah online. Jadi rindu nih sama sekolah tatap muka. Kapan ya? Kalau ditanya kapan sekolah tatap muka nih Aida, pasti jawabannya bingung banget. Karena kita nggak tahu kapan kita akan masuk sekolah lagi. Pandemi ini pun belum berakhir nih teman-teman. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Rasa-rasanya ketika kita berharap kapan sekolah tatap muka, ingin menyegerakan tatap muka, tapi kondisinya saat ini masih belum memungkinkan nih teman-teman. Maka apa yang harus kita lakukan ya? Menerima kenyataan atau justru menolak realita yang ada? Tahu nggak sih Aida, banyak banget yang mengeluhkan kayak gini. Pak, Bu, kapan sih kuliah tatap muka? Sekolah online tuh capek banget ya. Nge-zoom terus capek banget nih. Banyak tugas, bikin capek, bikin lelah. Nggak ke-manage dengan baik jadinya. Waktu tidur pun berantakan, kesehatan juga jadi berantakan. Komunikasi sama temen, ini yang paling penting, jadi berkurang karena semuanya sibuk dengan tugas masing-masing nih teman-teman dan lain-lain. Banyak banget keluhan-keluhan yang masuk. Dan ini juga jadi catatan nih, kenapa nggak semua siswa masuk Zoom. Tahu nggak kenapa? Kok nggak sampai setengah ya yang masuk Zoom? Atau kalaupun semuanya hadir, nggak semuanya bisa nyalain kamera. And many more problems. Tapi itu masih bisa diobrolin kok. Oke, yang jadi highlight kami di sini nih teman-teman, apabila kita terus-terusan bertanya dan mengeluh dengan keadaan kapan bisa kuliah tatap muka atau kapan bisa sekolah tatap muka, kapan nih kira-kira pandemi berakhir dan secercah pertanyaan-pertanyaan lainnya, jawaban itu mungkin bisa didapatkan ketika keadaan sudah semakin membaik. Namun, realitanya keadaan sampai sekarang masih belum stabil nih teman-teman. Angka persebaran COVID-19 pun masih terus meningkat. Kita kembali diberi sabar dengan fakta bahwa kita harus meneruskan rutinitas sekolah secara online. Jadi, yang harus kita lakukan adalah Pertama, menerima realita yang ada. Menerima keadaan sekarang ya teman-teman, karena kondisi sekarang ini kita semuanya serba online, maka kita juga harus siap dengan konsekuensi yang ada. Karena kalau kita bisa switch mindset, kalau belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun, yakin deh walaupun keadaan bagaimanapun tidak akan menghambat kenyamanan kita dalam belajar dan tidak akan menyurutkan semangat dalam berpendidikan. Oke, yang kedua nih teman-teman, please nih buat teman-teman, kita punya banyak banget nih waktu buat nambah skill baru, ilmu pengetahuan baru. Yang suka hal-hal baru, misalnya tiba-tiba suka masak, bisa aja nih searching in Google atau dimanapun tentang masak-masak. Intinya ini salah satu momen dimana kita bisa meningkatkan skill kita. Spend with our interests and our hobbies in a long time. Punya banyak waktu nih buat nambah skill baru.
Dan yang gak kalah penting nih Aida, dengerin ya teman-teman, simak baik-baik. Jaga kesehatan jasmani dan juga rohani. Ini penting banget nih, karena banyak banget dari kita mungkin terlalu fokus dengan ngerjain tugas, tapi kita lupa dengan kesehatan jasmani kita. Kita lupa minum air sesuai dengan kebutuhan tubuh kita per hari, atau makan yang bergizi, olahraga, dan lain-lain. Bagaimana aktivitas ibadah kita seperti baca Quran, tilawah, sholat tepat waktu, dan ibadah-ibadah lainnya bisa kita jaga dan kita tingkatkan. Kenapa? Supaya kita bisa menghadapi pandemi ini dengan lebih menyenangkan dan produktif, serta dengan mindset yang selalu positif yang mampu menyiasati kondisi online ini dengan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, teman-teman. Jadi gimana nih teman-teman? Tips dari kita berdua menarik bukan? Diingat lagi ya. Pertama, menerima realita yang ada. Kedua, menambah skill baru kita. Yang ketiga, jaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Jadikan sekolah online sebagai peluang besarmu. Jangan lewatkan kesempatan ini ya teman-teman. Semoga tips dari kami bisa menyebarkan positive vibes buat kalian semua dan membuka mindset kita semua bahwa apa yang selama ini kita jengkelkan ternyata bisa menjadi hal yang sangat menyenangkan loh. Oke, sekian episode kali ini. Tunggu kami di another episode of DNA Talk selanjutnya. Keep your health and stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's way too